Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas memahami biografi singkat perawi hadis Imam At-Tirmizi. Sebelum melanjutkan ke video pembahasan, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Sarifah Putri, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pada pembahasan pertama, yakni mengenai biografi Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki nama lengkap yakni Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Daha As-Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Tirmiz. Beliau merupakan salah seorang ahli hadis kenamaan dan pengarang beragam kitab yang masyhur dan terkenal. Kakek Abu Isa At-Tirmizi berkebangsaan Mirwas, kemudian pindah ke kota Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu Isa ini dilahirkan. Sejak kecil, Imam At-Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan inilah, maka beliau mengembara ke berbagai negara antara lain Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam lawatannya, beliau banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadis untuk mendengar hadis kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Di antara gurunya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Selain itu, beliau juga belajar pada Imam Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Said bin Abdurrahman, Ali bin Abi Hajar, Ahmad bin Muni, dan lainnya. Perjalanan panjang pengembarannya mencari ilmu, bertukar pikiran, dan mengumpulkan hadis itu mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama hadis yang sangat disegani di kalangan ulama semasanya. Namun berbeda dengan hal demikian, ternyata takdir menggariskan lain. Daya upaya mulianya itu pada akhir hidupnya mendapat suatu musibah, yaitu kebutaan. Dan dalam beberapa tahun lamanya, ia hidup sebagai tunanetra. Pada kondisi ini pula, beliau wafat di kota Tirmiz pada tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah pada usia 70 tahun. Pada kemudian hari, kumpulan hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya Makhul Ibnul Fadl, Muhammad bin Mahmud bin Anbar, Hamad bin Syakir, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, dan lainnya. Banyak kalangan ulama dan ahli hadis yang mengakui kekuatan dan kelebihan yang terdapat dalam diri Imam At-Tirmizi. Selain itu, kesalehan dan ketakwaannya pun tidak perlu diragukan lagi. Salah satu ulama yang mengakui hal tersebut adalah Ibnu Hibban Al-Busti. Pakar hadis mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal, menghimpun, menyusun, dan meneliti hadis, sehingga dijadikan sumber pengambilan hadis para ulama terkenal, termasuk Imam Bukhari. Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal hadis yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, beliau juga dikenal sebagai ahli fikih yang mewakili wawasan dan pandangan luas. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fikih mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti bagaimana permasalahan sebenarnya. Para ulama telah memuji dan menyanjungnya dan mengakui kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Ibni Hibban, kritikus hadis, menggolongkan Tirmizi ke dalam gugusan Siqat
atau orang-orang yang dapat dipercaya dan kokoh hafalannya. Dan berkata, Tirmizi yaitu salah seorang ulama yang mengumpulkan hadis, menyusun kitab, menghafal hadis, dan bermuzaqarah atau berdiskusi dengan para ulama. Karya-karya Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi menitipkan ilmunya di dalam hasil karya beliau. Di antara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara karya-karya beliau yang sampai kepada kita yaitu Kitab Al-Jami, terkenal dengan sebutan Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Ilal, Kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, Kitab Tasmiyatu As-Sabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pula karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah yang pertama, Kitab At-Tariq, yang kedua, Kitab Az-Zuhd, yang ketiga, Kitab Al-Asma wal Al-Kuna. Imam At-Tirmizi menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antara mereka adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rawiyah, Muhammad bin Amru As-Sawaq Al-Balqi, Mahmud bin Ghailan, Ismail bin Musa Al-Fajari, Ahmad bin Manik, Abu Musab Az-Zuhri, Bashir bin Mu'adz Al-Aqadi, Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Su'aib, Abi Ammar Al-Husain bin Haris, dan lain sebagainya. Beliau merupakan guru-guru dari Imam At-Tirmizi. Kumpulan hadis dan ilmu-ilmu yang dimiliki Imam Tirmizi banyak yang meriwayatkan. Di antaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarkandi, Abu Hamid Abdullah bin Daud Al-Mawazi, Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Mukri, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Ahmad bin Hamduyah An-Nasafi, Al-Husain bin Yusuf Al-Farabri, Hamad bin Syair Al-Warraq, Daud bin Nash bin Suhail Al-Bazdawi, Ar-Rabi'in bin Hayyan Al-Bahili, Abdullah bin Nas, Umar bin Khulthum As-Samarkandi, dan lain sebagainya. Beliau merupakan murid-murid dari Imam Tirmizi. Sekilas mengenai Kitab Jami atau yang biasa disebut dengan Sunan Tirmizi. Kitab Jami merupakan salah satu kitab karya Imam At-Tirmizi terbesar dan terbanyak manfaatnya. Beliau tergolong salah satu kutubus sittah atau 6 kitab segi hadis dan ensiklopedia hadis terkenal. Al-Jami' terkenal dengan nama Jami' Tirmizi, dinisbatkan kepada penulisnya, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmizi. Kitab ini merupakan kitab yang sahih dan menjadi rujukan utama. Metodologi penulisan kitab Sunan Tirmizi. Yang pertama yaitu mengumpulkan hadis Nabi secara sistematis, yakni membicarakan pendapat hukum para imam sebelumnya. Karena itu, beliau hanya menyantumkan hadis-hadis yang dijadikan dasar penetapan hukum oleh para ulama terdahulu. Namun, ada segelintir hadis, mungkin 3 atau 4 yang dikecualikan dalam aturan. Yang kedua, yakni membicarakan kualitas hadis. Jika ada suatu ilah, kelemahan, atau cacat, akan beliau jelaskan. Tirmizi meletakkan judul, lalu mencantumkan 1 atau 2 hadis sebagai sumber penarikan judul tersebut. Sesudah itu, beliau memberikan pendapatnya tentang kualitas hadis, yakni hadis sahih, hasan, atau dhaif.
Untuk maksud ini, beliau juga mencantumkan pendapat para fikih, qadhi, dan imam awal berkenaan dengan persoalan yang dibahas. Bahkan, ia juga menunjukkan jika ada hadis yang diriwayatkan sahabat lain berkaitan dengan persoalan yang sama, sekalipun kaitannya itu dalam rangka yang lebih luas. Sekian penjelasan pada video mengenai memahami biografi singkat perawi hadis Imam Tirmizi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.